Latihan soal dan pembahasan persiapan OSN IPA SMP. Sebuah koin di atas lantai kasar dipukul, sehingga bergerak selama 3 detik lalu berhenti. Diketahui massa koin 10 gram, gaya gesek antara koin dan lantai 2 kilodyne. Usaha yang dilakukan gaya gesek adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Diketahui massa koin 10 gram, kita ubah menjadi kilogram 0,01 kilogram. Gaya gesek sama dengan 2 kilodyne, kita ubah menjadi dyne. Kilo sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000, maka 2 kali 10 pangkat 3 dyne. Kemudian kita ubah menjadi newton. 1 dyne adalah 10 pangkat negatif 5 atau dibagi 100.000. Maka gaya geseknya adalah 0,02 newton. Waktu pergerakan 3 detik. Kecepatan pertama atau kecepatan awal, gaya gesek dikali waktu dibagi massa. Sama dengan 0,02 dikali 3 dibagi 0,01. Menghasilkan 6 meter per second. Kecepatan kedua, bergerak 3 detik lalu berhenti. Jadi kecepatan kedua saat berhenti, maka P2-nya sama dengan 0. Usaha gesek sama dengan gaya gesek dikali jarak. Kita cari terlebih dahulu jaraknya, maka jarak sama dengan rata-rata kecepatan dikali waktu. Rata-rata kecepatan setengah V1 ditambah V2 dikali 3. Maka rata-rata kecepatannya adalah setengah dikali 6 ditambah 0. Kemudian kita kalikan 3, maka jarak sama dengan 9 meter. Usaha gesek sama dengan 0,02 kali 9, sama dengan 0,18 Joule. Maka jawabannya adalah A. Sebuah bidang miring licin sepanjang 0,6 meter disandarkan pada ketinggian 0,4 meter dari permukaan tanah. Sebuah balok dengan berat 1350 Newton akan dipindahkan ke atas menggunakan papan miring itu. Maka besar gaya dorong minimum yang diperlukan adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menggerakkan balok ke atas bidang miring, kita perlu mengatasi gaya gravitasi yang menarik balok ke bawah. Gaya gravitasi ini memiliki komponen sepanjang bidang miring yang dapat dihitung sebagai berikut. Gaya gravitasi sama dengan berat balok dikali ketinggian dibagi dengan panjang bidang miring. Maka gaya gravitasinya adalah 1350 Newton dikali 0,4 meter dibagi dengan 0,6 meter. Sama dengan 900 Newton. Jadi besar gaya dorong minimum yang diperlukan agar balok dapat dipindahkan ke atas adalah 900 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Soal ketiga, peristiwa berikut yang paling tepat dijelaskan dengan hukum 3 Newton adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Hukum 3 Newton yang juga dikenal sebagai hukum aksi-reaksi menyatakan bahwa ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Maka peristiwa yang tepat dijelaskan oleh hukum itu adalah C. Seorang perselancar memberikan gaya ke arah belakang untuk menambah kecepatan. Ketika perselancar memberikan gaya ke belakang aksi, gaya reaksi yang sama besar akan mendorong perselancar ke depan, sehingga kecepatan geraknya juga semakin besar. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Sebuah lemari didorong dengan gaya mendatar 14 Newton di lantai kasar yang memberikan gaya gesek 10 Newton. Usaha total untuk memindahkan lemari tersebut sejauh 8 meter adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya neto dikali jarak.
Gaya neto adalah selisih antara gaya yang diberikan untuk mengatasi gesekan dan gaya yang diberikan untuk memindahkan lemari. Maka gaya neto sama dengan gaya mendatar dikurang gaya gesekan. Sama dengan 14 Newton dikurang 10 Newton sama dengan 4 Newton. Jadi usaha sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32 Joule. Maka jawabannya adalah C. Soal kelima, dari hasil penghitungan dinamika populasi suatu jenis organisme, didapatkan data jumlah populasi seperti tabel di bawah ini. Apabila daya dukung lingkungan di bawah populasi tersebut tinggal hanya dapat memberikan daya dukung untuk 200.000 individu, pada tahun keberapa populasi tersebut mengalami penurunan? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban untuk pertanyaan pada gambar adalah C, tahun ke-8. Karena pada tahun ke-8, jumlah populasi akan melebihi daya dukung lingkungan yang hanya bisa mendukung hingga 200.000 individu. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi jumlah individu didapatkan selisihnya ada 2, kemudian dikalikan 2 setiap selisih antar individu. Maka pada tahun ke-8, jumlah individu yang dapat mendukung hingga 200.000 individu atau lebih adalah sebanyak 264.000. Maka jawabannya adalah C. Perhatikan grafik pertumbuhan populasi suatu spesies di bawah ini. Fase yang mengalami pertumbuhan populasi yang paling tinggi adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Pada grafik tersebut, di fase ketiga terlihat memiliki slope atau kemiringan tertinggi yang menunjukkan bahwa rentang waktu paling pendek menghasilkan pertambahan populasi dibanding pada fase lainnya. Sehingga pada fase ketiga pertumbuhan populasi paling tinggi. Jawabannya adalah C. Soal ke-7, di bawah ini adalah kegiatan manusia yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati, kecuali dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Kegiatan manusia yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati biasanya disebabkan oleh perubahan lingkungan atau praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, jawaban yang paling tidak berkontribusi secara langsung terhadap berkurangnya keanekaragaman hayati adalah D. Pengendalian hama secara biologi. Pengendalian hama secara biologi menggunakan metode-metode alami atau organik untuk mengendalikan populasi hama, seperti dengan menggunakan predator alami atau mikroorganisme yang bersifat patogen terhadap hama tanaman. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sebaliknya, pilihan lain seperti intensifikasi pertanian, pemakaian bibit tanaman dan hewan transgenik, dan penebangan hutan secara liar biasanya berkontribusi langsung terhadap berkurangnya keanekaragaman hayati. Nomor 8, hutan yang didominasi oleh tumbuhan konifer, pinus, dan sejenisnya merupakan bioma dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah bioma taiga. Taiga juga dikenal sebagai hutan boreal, adalah salah satu tipe utama dari hutan boreal yang terutama terdiri dari tumbuhan konifer yang adaptif terhadap kondisi lingkungan yang dingin. Bioma taiga terletak di wilayah beriklim sedang hingga dingin, terutama di belahan utara di dekat lingkaran Arktik. Hutan taiga memiliki musim panas yang singkat dan dingin serta musim dingin yang panjang dan sangat dingin. Tundra adalah salah satu bioma terdingin di dunia yang terletak di daerah-daerah kutub dan beberapa pegunungan tinggi di belahan bumi utara dan selatan.
Contoh tumbuhannya adalah lumut Arktik, tumbuhan paling umum di tundra, semak pendek seperti dwarf willow. Hutan gugur adalah salah satu tipe hutan yang terdapat di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah dengan 4 musim yang jelas, seperti daerah beriklim sedang. Ciri khas utama hutan gugur adalah daun-daun perpohonan yang mengalami pergantian warna dan gugur pada musim gugur, sebelum tumbuh kembali pada musim semi, contohnya oak, basswood, dan tema berbunga. Hutan tropis adalah salah satu tipe hutan yang terdapat di daerah tropis di sekitar Khatulistiwa, yang mencakup wilayah-wilayah dengan iklim hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan tropis sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan rumah bagi jutaan spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang unik. Contoh tumbuhan adalah epifit anggrek, lumut, dan tumbuhan lain yang hidup pada pohon besar. Soal ke-9. Di bawah ini gambar interaksi predasi dan mangsa atau prey. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah B. Diagram ini menunjukkan bahwa ketika populasi predator meningkat, populasi mangsa prey menurun, dan sebaliknya. Soal ke-10, karena keterbatasan lahan untuk perumahan, sebagian penduduk yang tinggal di perkotaan menempati daerah pinggiran atau bantaran sungai untuk dijadikan tempat tinggal. Hal ini dapat mengakibatkan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah B, banjir di musim penghujan. Penempatan penduduk di daerah bantaran sungai atau daerah pinggiran dapat meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh aliran air yang meningkat di sungai akibat hujan lebat, serta adanya penutupan lahan oleh bangunan dan infrastruktur perkotaan yang mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah yang tertutup oleh bangunan juga mengalami perubahan aliran air permukaan yang dapat mempercepat aliran air ke sungai dan meningkatkan risiko banjir.